Halo kawan-kawan, saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga apa yang kalian wujudkan atau belum tercapai, semoga di tahun 2022 ini semoga terrealisasi atau terwujud. Buat kawan-kawan yang baru bergabung di video saya atau baru klik di video saya ucapkan selamat datang. Nah, kali ini saya akan membahas 9 tradisi Jawa Tengah yang sampai sekarang ada dan jarang kalian ketahui. Setiap daerah di Indonesia mempunyai banyak banget tradisinya masing-masing. Tak terkecuali Jawa Tengah, tempat kelahiran saya nih. Tradisi adalah guys, sebuah kebudayaan yang selalu diturunkan dari satu ke generasi berikutnya. Dan tradisi akan terus berjalan jika tetap dilestarikan dengan cara terus melakukannya. Namun nih, tradisi itu akan menghilang jika hal tersebut tidak dilakukan lagi. Maka tradisi tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kawan-kawan wajib tahu nih 9 tradisi Jawa yang hingga saat ini masih dilestarikan. Yang pertama nih guys, tradisi wetonan. Wetonan dalam bahasa Jawa memiliki arti keluar. Kawan-kawan pasti tidak asing mendengar kata weton yang dulu melalang buana di iklan-iklan televisi yang ketik rek spasi weton gitu loh. Weton dalam bahasa Jawa memiliki arti keluar. Namun wetonan yang dimaksud di sini berhubungan dengan kelahiran orang atau kelahiran seseorang guys. Tradisi wetonan adalah upacara yang dilakukan guna menyambut bayi yang baru lahir. Tradisi weton ini dilakukan supaya nanti bayi tersebut akan terhindar dari bahaya serta bisa mendapatkan rezeki serta keberuntungan yang lebih. Pokoknya weton itu tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di Jawa Tengah guys. Next, yang kedua, tedak siten. Nah, tedak siten atau tedak siti, kalau di bahasa Jawa saya itu bisa dibilang ngedonke. Tedak yang artinya turun dan siten yang artinya tanah. For your information nih guys, adalah rangkaian prosesi adat tradisional dari Jawa yang diselenggarakan pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjak kaki ke tanah. Biasanya prosesi ini dilakukan saat anak berusia sekitar 7 atau 8 bulan nih. Secara keseluruhan, upacara ini bermakna untuk mengajarkan anak tentang konsep kemandirian, tanggung jawab, tangguh dalam menghadapi persoalan, serta bersifat dermawan terhadap sesamanya. Kalau di daerah kalian, proses acara ini dinamakan apa ya kawan? Kalian bisa komen di bawahnya. Upacara ruwatan juga masih dilestarikan hingga sekarang sebagai tradisi Jawa Tengah. Sebagai contoh nih guys, di daerah Dieng Wonosobo, bagi anak-anak yang memiliki rambut ikal atau gimbal biasanya dianggap mirip dengan buto ijo, sehingga harus diadakan upacara ruwatan. Hal ini dilakukan guna mengusir hawa jahat dan hal-hal buruk yang dibawa oleh buto ijo. Kalian tahu kan guys, buto ijo itu loh yang celananya warna hijau yang biasanya ada di TV-TV gitu loh. Kawan-kawan yang di daerah Dieng gimana? Masih melakukan hal tersebut? Bisa komen di bawah ya. Next, yang keempat, upacara larung saji. Tradisi ini biasanya dengan mudah dijumpai di daerah-daerah yang ada di pinggir pantai, terutama pesisir utara dan selatan. Upacara larung saji dilakukan dengan cara menghanyutkan beberapa bahan makanan berupa hasil panen dan hewan sembelihan dilarutkan ke lautan dengan menggunakan perahu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur pada Sang Pencipta akan hasil laut yang telah diberikan kepada para nelayan. Selain itu nih, upacara ini juga dilakukan guna mendoakan keselamatan para nelayan agar bisa melaut dengan selamat. Nah, yang kelima nih, tradisi popokan. Nah, tradisi ini dilakukan di Semarang nih guys, for your information buat kalian. Tradisi Jawa Tengah yang satu ini hingga sekarang masih tetap dilakukan. Tradisi popokan adalah upacara yang dilakukan masyarakat di daerah Semarang. Kata saya nih.
Tradisi ini dilakukan dengan cara melempar lumpur pada saat hari Jumat Kliwon di bulan Agustus. Tradisi popokan mulai dilakukan oleh masyarakat daerah Beringin, tapi sekarang dilakukan oleh banyak masyarakat di daerah Semarang. Jadi nggak cuma di daerah Beringin doang ya. Jadi di masyarakat daerah Semarang tradisi ini masih berjalan. Masyarakat setempat melakukan tradisi ini untuk menghilangkan kejahatan serta tolak bala yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Yang keenam nih guys, tradisi Syawalan. Biasanya tradisi Syawalan adalah salah satu tradisi yang dilakukan selama 7 hari setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat setempat menjuluki tradisi Syawalan dengan nama tradisi Lebaran Ketupat. Karena pada seperti daerah lain di Indonesia yang menyajikan ketupat pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kuliner belepotan. Kuliner ketupat baru akan disajikan pada saat tradisi Syawalan nih guys. Ketujuh adalah tradisi Sadranan. Tradisi Jawa Tengah yang berikutnya adalah tradisi Sadranan atau yang lebih dikenal dengan nama Nyadran. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Biasanya bulan Ramadan nih tradisi ini akan disambut. Tradisi Sadranan dilakukan dengan cara menggelar doa untuk para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal, supaya dosa-dosa mereka bisa diampuni dan amal baiknya bisa diterima dengan baik. Tradisi ini dilakukan dengan cara merapikan dan membersihkan makam dan membuat kue tradisional seperti kue apem, kolak, dan ketan yang nantinya akan dibagikan kepada para kerabatnya nih. Jadi itulah tradisi Sadranan. Aduh, aku batuk tuh ya. Yang ke-8, upacara tingkepan. Tradisi Jawa Tengah yang berikut adalah upacara tingkepan. Upacara ini juga disebut dengan nama upacara mitoni. Tahu kan guys, apa itu mitoni? Upacara tingkepan itu biasanya dilakukan usai kandungan baru berusia 7 bulan atau bisa dibilang mitoni atau 7 bulan gitu loh maksudnya. Mungkin kalian lebih mengenal tradisi ini dengan nama tradisi 7 bulan. Tradisi Jawa Tengah ini dilakukan dengan cara memandikan ibunya, lalu kemudian membacakan doa dan bisa memberikan keberkahan pada jabang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Nah, ini yang sesi terakhir nih guys, yaitu nganyarke nikah. Bagi kalian, for your information nih guys, biasanya orang-orang itu tidak tahu yang nganyarke nikah itu apa. Ini saya akan sedikit mengulik apa itu nganyarke nikah atau memperbarui pernikahan gitu kan. Yang saya riset sebelumnya itu cuman baru beberapa yang saya dapat soal nganyarke nikah. Soalnya biasanya itu ini jarang banget orang itu memahami soal masalah ini gitu loh, soal problem-problem atau nganyarke nikah. Biasanya adat ini dilakukan dari perhitungan nilai lahir tanggal Jawa nih dan dijumlahkan dengan suaminya. Ya kalau nanti ketemunya misalkan nih ya 25, jadi setiap tahun akan ada nganyarke nikah atau memperbarui pernikahan. Jadi setiap jumlah suami dan istrinya itu dijumlahkan totalnya 25. Kalau ada Jawa nih, tanggalan Jawa, maka itu setiap tahun akan mengadakan nganyarke nikah. Biasanya mereka itu mengadakan selamatan seperti jajanan pasar dan acara tersebut guna agar pernikahan langgeng. Itu guys, informasi-informasi, semoga kalian mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Bagi informasi yang kurang atau saya salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Namanya ini juga program baru di Emsa Official Store. Emsa Official maksud saya gitu kan. Jadi kalian yang mempunyai kritik atau mempunyai saran bisa
komen di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan like ya guys ya. Saya Emsyah, goodbye, dadah.